Iya, mbahmu apik, lha dirimu apik taga. Apa artinya mbah-mbahmu apik, tapi kalau dirimu elek. Mending mbah-mbahane ora patek apik, tapi dirimu apik. Ngono lho. Bapak Ibu kalau baca Al-Quran, panjenengan juga tidak akan mendapati ada satu ayat pun yang memuji Rasulullah dari segi nasabnya. Nggak ono ayat Quran pujian Allah kepada Kanjeng Nabi dari segi nasab keturunan. Nggak ada. Ngono saiki kok ribut perkara nasab. Siapapun yang mengaku turunan Rasul 90% rata-rata nggak benar. Karena turunan Rasul itu nggak butuh pengakuan. Ya. Orang yang benar-benar turunan Rasulullah itu yang tidak diragukan cuma satu, Imam Mahdi aja nanti. Saya heran kalau ada pendakwah, dai yang menghina, memaki. Belajar dari mana? Karena Rasulullah itu tidak pernah menghina orang. Bener juga. Belajar dari gurunya dong. Kan ya, gurunya belajar dari mana? Gurunya. Ya, itu pasti terputus dengan Rasul. Karena Rasulullah tidak pernah menghina. Wah, ini menarik nih. Pasti terputus dengan Rasul. Dari mana dia belajar? Menjadi habib itu jauh lebih mulia daripada menjadi ulama. Dan cinta kepada sesuatu yang lebih mulia itu lebih diutamakan. Kalau kita buka kitab Al-Ghulur, makin tidak masuk akal tentang silsilah Ba'alawi sampai ke Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak masuk akalnya di mana? Bayangkan, pada halaman 115 di dalam kitab tersebut, penentuan nasab Ba'alawi sampai ke Rasulullah itu hanya ditentukan melalui mimpi. Yang keberapa habis? Ke 30 berapa? Saya kalau dari garis ayah ini saya ke 38. 38. 432 aja nggak bisa. Ditolak sama Robito. Loh, Habib kok ngaku cucu ke 28? Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang bener Ana 38, bukan 28. Ana yang ke 38. Ini parah nih. Kiainya mijeti saya. Itu ngomong sama murid-muridnya, saya lagi mijet Kanjeng Nabi. Katakan hawamu. Saya lagi mijet Kanjeng Nabi. Jadi dia tuh membayangkan, saya kan putune Kanjeng Nabi, betul? Nah, Jiniati mijeti Kanjeng Nabi. Kalau mijeti Kanjeng Nabi nggak bisa, aku mau mijeti cucunya ini. Nah kalau saya mijeti cucunya senang, si bayi yo senang. Berarti podoe aku mijeti Kanjeng Nabi, selesai. Saya pribadi neliti, ngumpulin itu pengakuan terhadap keabsahan nasab Sadah Ba'alawi, atau status mereka sebagai Sadah, atau status mereka sebagai Ashraf, atau status mereka sebagai Husaini, keturunan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda. Saudara, itu saya ngumpulin nggak kurang dari 140 kitab yang ditulis oleh ulama non Ba'alawi, di luar Ba'alawi. Nggak kurang dari 140 kitab. Itu yang saya pribadi kumpulin. Orang kalau ngaku Habib, kalau ada urusan duit, nipu orang, mendustai orang, urusan bebinian, itu manggawiannya dah, ya kan? Kalau Anda membaca kitab, Anda ukur, ini amalnya habaib apa enggak? Ini amalnya habaib apa enggak? Kalau ini amalnya habaib, insya Allah bagus deh. Kalau bukan, jangan. Kalau bukan, jangan. Kalau bukan, jangan. Bapak Ibu kalau baca Al-Quran, panjenengan juga tidak akan mendapati ada satu ayat pun yang memuji Rasulullah dari segi nasabnya. Nggak ono ayat Quran pujian Allah kepada Kanjeng Nabi dari segi nasab keturunan. Ndak ada. Ngono saiki kok ribut perkara nasab. Taman ndak usah melu-melu, wis ayo mikir nasib ae. Cocok? Wis ngono ae.
Dan nasab itu juga tidak dinilai oleh Allah. Kamu mau keturunan siapa, itu ndak ada penilaian dari Allah. Yang dinilai itu prestasimu apa, ibadahmu seperti apa, kebaikanmu apa saja. Ngene gua ya, aku masih ngene turunane Bathara Kala rek ngono. Iya, mbahmu apik, lha dirimu apik tak gak? Apa artinya mbah-mbahmu apik, tapi kalau dirimu elek? Mending mbah-mbahane ora patek apik, tapi dirimu apik. Ngono lho. Kowe ora penting kowe iki darah biru apa darah lorek-lorek kaya zebra. Kowe ora dinilai karo Gusti Allah. Yang dinilai takwamu, imanmu. Ribut soal ngoten-ngoten niku ben wis. Dandani awake dhewe-dhewe saling introspeksi, saling memperbaiki diri. Wis ngono. Kowe aja ngandal-ngandalno kae mbahku kiai, buyutku kiai. Lho sing kiai lak mbahmu, buyutmu. Lah dirimu. Mbahe kiai, buyute kiai, lah nek dirimu bajingan. Kaya mending sing mbahe bajingan tapi dirimu kiai. Dirimu ustaz, ustazah. Nggih napa nggih? Wis ngono ae. Buktinya nggak ada ayat Quran di mana Allah memuji Rasulullah dari segi nasabnya, nggak ada. Padahal nasabe Kanjeng Nabi itu nasab yang terbaik sejagat raya. Artinya yang dinilai Allah dari manusia bukan nasabnya. Nggak ada ayat Quran yang membicarakan tentang ketampanan wajahnya Rasulullah. Artinya yang dinilai Allah dari manusia bukan tampannya wajah. Saman pikir toh. Ganteng elek, mancung, pesek, iku sing nyetak ya Gusti Allah. Iki keturunan iki keturunan iki, sing ngatur kabeh ya Gusti Allah. Ngono lho. Mbok sampean ki misale keturunane Brawijaya ya ora ngerti kok sampean. Wong Jawa ki ra pate ngopeni ngono kuwi kok. Ya toh? Kowe iki keturunane Minak Jinggo. Sing kene iki ketoke keturunane Togok iki. Lho kuwi kabeh sing ngatur sapa? Gusti. Kita lahir terima beres nggak bisa pesen kok. Lho kok umpama iso pesen, ya aku milih dadi anake presiden to. Penak aku iso nyalon wakil presiden, aku iso nyalon bupati, aku iso nyalon apa. Umpama iso pesen ngono lho. Aku milih dadi anake presiden, aku mau dadi anake wong Bojonegoro. Lho, umpama iso pesen. Lho nggih napa mboten? Kita nggak bisa pesen bapak kita siapa, ibu kita siapa, mbah kita siapa. Kita nggak bisa inden no. Cara iso inden. Alah, aku njaluk dadi anake presiden. Pak sampean barang umpama cara iso pesen ngono, njaluk dadi bojoku paling sampean. Aku sing moh. Ngono lho. Lewe kok mempermasalahkan sesuatu yang diatur sama Allah. Kabeh wis sing ngatur Allah kok jalure teko kene Gusti Allah. Jadi wajah bukan itu yang dinilai sama Allah. Karena yang ngatur cetakan wajah itu Allah. Nasab bukan itu yang dinilai sama Allah. Karena yang mengatur jalur nasab manusia itu juga Allah. Mulane Gusti Allah lek maringi contoh ngono kae. Najan anake nabi Kanan anake Nabi Nuh, bapake Nabi. Lah nek anake patak warak neraka. Yo najan anake Abu Jahal, nek Ikrimah kae bapake Abu Jahal, tapi Ikrimah panglima perang Islam. Jasanya besar untuk perjuangan Islam. Ngono kae? Mbok paham mbok enggak ngene iki. Derajat keturunan, terumpah istimewa. Kalau terumpah istimewa itu yang make Fir'aun, Namrud, neraka paling dalam tempatnya. Walaupun teklek, nek kuwi sing nganggo sikile Bilal, dia budak hitam legam, tapi sudah terdengar di surga. Ketika Bilal masih berada di dunia, suara terumpahnya sudah terdengar di surga. Loh, ngono lho. Paham ora? Lagi mbok yo Bilal ireng-ireng ngene iki. Kowe nek tak
takwa jauh lebih baik daripada sing ngaku Fir'aun Namrud ngene iki. Ngono lho, Bu. Paham betul? Bapak Ibu. Ngopo ana wong ngene kok ribut kae? Saman ki ra melok urun mbok ojo cerewet. Gak melu urun cerewet. Sing kurang suwe engko omahmu ndi tak ampiri tak critani dhewe. Kok yo, saman ku yo seneng-seneng nang aku tapi aja ngono modele. Terus bikin aku jadi kayak apa gitu. Ya subhanallah, ndak bosen nggih kalih Abah Hamzah. Kan baru beberapa waktu kemarin aku ngaji di mana itu kemarin. Lah iya, ngene iku sak sama nyoto meneh, sampean gak bosen ah. Aku sing blenger. Ndak sayang, ndak. Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem. Mata belok. Persis kayak celengan Semar. Makanya saya katakan, saya itu kalau lihat anak saya lebih banyak saya melihat itu putune Kanjeng Nabi ketimbang itu anak saya. Paham? Jadi saya kalau gendong anak saya itu sama senang, aku gendong putu Kanjeng Nabi, putune Kanjeng Nabi. Jadi saya kalau gendong anak saya itu sama senang, aku gendong putu Kanjeng Nabi, putune Kanjeng Nabi. Saya sudah mengatakan udah dah, ini bukan soal ilmiah. Kalau soal ilmiah kami sudah menjawab. Ini buku, ya ini tujuan, ini adalah adaan li fardhil kifayah. Buku ini judulnya Keabsahan Nasab Ba'alai Membongkar Penyimpangan Pembatalnya. Ini tebalnya buku 500 halaman lebih. Ini yang nyusun tim. Saya koordinator tim tersebut. Yang nyusun tim pengawal Persatuan Umat. Yang nyusun buku ini Al-Fakir Muhammad Hanif Al-Attas. Ada Ustadz Abdus Somad yang ngasih pengantar untuk buku ini. Saya nggak mau bahas-bahas lagi. Kalau soal ilmiah udah tuntas, panjang lebar. Kami bahas sampai ke akar-akarnya di dalam buku ini. Insya Allah beberapa hari lagi akan kami launching PDF-nya. Siapapun bisa download, masing-masing bisa cetak, saudara. Dan insya Allah nanti ulama-ulama akan mendapatkan daripada kopian dari buku ini. Jadi kalau soal ilmiah udah selesai. Saya kira kalau soal ilmiah udah selesai. Karena mengalir darah Rasulullah, ya. Di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Kenapa? Iri. Saya kadang ya gak sampai nuduh sih, mempertanyakan ini Habib beneran apa enggak. Nanti saya bawakan buku Robitoh saya, Anda habis Anda. Jadi Robitoh itu lembaga yang mengurusi nasab keturunan Nabi, dan saya sudah dilegalisir. Jadikan hati sebagian dari manusia jatuh cinta gandrung kepada mereka. Siapa mereka? Keturunan Nabi Ismail. Siapa keturunan Nabi Ismail? Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Karena saya turunan Kanjeng Nabi putune Nabi Ismail, dan keturunan saya ila yaumil qiyamah. Maka orang-orang yang terpilih untuk mencintai para habaib itu orang yang ada dalam doanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang ngaku itu rata-rata 90% nggak benar. Yang benar yang nggak ngaku itu. Yang benar ya nggak usah ngaku-ngaku. Nanti buktikan aja. Anda bisa nggak menurunkan Imam Mahdi, itu aja. Kalau Imam Mahdi itu turunan Anda, berarti Anda adalah turunan Rasul yang sahih. Adapun sekarang ini turunan hanya untuk kebanggaan juga tidak ada pentingnya. Abu Jahal lebih hebat, Pak, pamannya langsung. Kalau ente kan nggak jelas dari arah mana, ibarat istri selirnya yang keberapa, turunan mana. Ini Abu Jahal, Abu Lahab itu seger, masih jalurnya itu tokcer, karena masih dekat sekali dengan Rasulullah, nasabnya dan rumahnya. Loh itu. Tapi itulah, kalau seandainya masuk surga karena nasab, ketahuilah Abu Jahal, Abu Lahab ungkang-ungkang di surga. Gitu? Tapi tidak. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, laisal fata yaqulu kana abi, walakinnal fata yaqulu ha anada. Bukanlah seorang yang gentleman adalah yang mengatakan dulu nenek moyang saya begini. Seorang pemuda yang gentleman adalah ini loh saya. Itu. Nasab itu tidak bisa berbuat apa-apa untuk diri kita.
kalau kita tidak berbuat soleh, kalau kita tidak menjadi orang panutan. Contoh yang sekarang ini mengaku turunan Rasulullah, ternyata apa? Menggunting dari lipatan, menodai sunnah Rasulullah. Hancur Islam di tangan mereka kan? Saya baru saja melewati tol apa tadi? Serpong. Bayar berapa? 22.000 2 kali. Sebelumnya tol dan masuk ke mana kita? Dari Kunciran. Bayarnya 23.000. Cuma sekedar begitu doang, udah bayar. Gue mau pulang ke rumah gue doang, mesti bayar 23 atau 22, 45. Suek emang lo pada, suek banget bener. Najis dah gue lo, najis bener-bener dah gue nah. Gue mau pulang ke rumah gue, orang bilang jangan lewat tol, jangan lewat tol. Bapakmu yang lo yang ngajarin jangan lewat tol. Nah kan sono kan semua pada lewat sono semua. Gue mau jalan pulang ke rumah gue, bisa di seluruh sini. Lewat sana muter-muter. Lo yang bikin, lo yang apa, disuruh paksa. Apaan sih di negeri ini? Kayak budak gua nyari duit buat lo pada semua. Cintai para habaib, agungkan para habaib, muliakan para habaib. Seharusnya kalau bicara semacam ini, bukan saya sebagai ahlul bait, bukan kami anak cucunya Nabi yang pantas untuk membaca ini, yang pantas untuk mengutarakan kalimat ini, yang pantas untuk mengatakan para antum semuanya ini, para kiai, para tuan-tuan guru yang harus menyampaikan tentang ahlul bait Nabi Muhammad. Lakinnahum, tetapi mereka wal'iyadzubillah mungkin ada penyakit hati yang takut tersaing, hanya karena titel takut tersaing, hanya karena duit takut tersaing, sehingga mulutnya bungkam, mulutnya tertutup untuk membicarakan tentang ahlul baitnya Nabi Muhammad. Kalau mau terkenal, mau populer, mau viral, itu harus mukhalafah. Jangan sama dengan orang semua ke barat, dia ke timur, orang semua ke selatan, dia ke utara. Ini sekarang, wong dari dulu tidak ada yang menyaksikan nasabnya Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Tiba-tiba datang orang ngaku-ngaku ahli nasab. Nah pertanyaannya, ini orang ahli nasab apa peneliti nasab? Tiba-tiba menyaksikan. Lah ini khalif tu'raf. Kalau mau terkenal lagi, kencing di air zam-zam, lebih terkenal, langsung viral. Jadi jangan tertarik, jangan sampai terpengaruh, terpedaya dengan orang-orang sok pintar. Mengaku cucu Nabi untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengajak umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu tidak ada bahayanya, kita biarkan. Tapi kalau dia mengaku cucu baginda Nabi, kemudian datang untuk memecah belah umat Islam, maka kita akan uji sampai mana kebenaran bahwa dia cucu Nabi, baik secara ilmu nasab, secara silsilah dari kitab-kitab abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9 Hijriah. Kita jadikan pedoman untuk mengukur keabsahan daripada nasab seseorang yang mengaku sebagai cucunya baginda Nabi. Habib Novel asli atau palsu? Maka saya katakan saya punya paspor Habib. Nah, saya punya paspor Habib. Ini dikeluarkan oleh Maktab Ad-Daimi ya. Dua kali Maktab Ad-Daimi. Rabithah Alawiyah. Jadi saya ini Habib generasi yang ke-38. Sama dengan Habib Muhammad. Habib Muhammad juga generasi yang ke-38. Kalau di negeri kita sekarang pemerintah sedang memerangi hoax, dusta, maka para ulama umat Islam sejak dahulu kala memerangi dusta atas nama Nabi alaihi salatu wassalam. Kami tidak butuh kasih sayang dari kalian dengan harta dan sebagainya, tidak. Kami membutuhkan kalian menghormati kami karena kami mempunyai tetesan darah langsung dengan Rasulullah SAW. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai surban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Waktu saya masih di Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Satu Habib, walaupun Habibnya jahilun, maksudnya bodoh kata orang, itu ukurannya perbandingannya sama 70 kiai yang alim. Perbandingannya berarti kalau kita ngabdinya sama 10 Habib sama belajar sama berapa 70 kiai, ratusan, betul nggak? Itu ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib.
keluarga Nabi SAW, ahli bait Nabi, ente juga sesat. Hati-hati. Kalau sudah mulai ada buhut, berarti kamu sudah meninggalkan satu daripada taqolain, dan kamu akan sesat pasti. Saya nasihati kalian semua, jangan sekali-kali kalian meragukan nasab mereka, karena nasab Ba'alawi itu adalah min arjah, yang paling kuat nasab di dunia ini. Itu beliau bilang begitu. Saya bicara begini ikhlas karena Allah, bukan karena takut, bukan karena cari muka. Saya nasihati kalian, jangan ganggu nasab Ba'alawi. Mencari nasab itu penting, karena kita bagian dari hifdzun nasl. Ini keturunan siapa? Jelas keturunannya. Itu jadi diperintahkan dalam Islam. Tapi sombong-sombongan dengan nasab, meskipun nasabnya kepada Rasulullah, itu tidak baik. Apalagi nasabnya nggak jelas, disombongin lagi. Tetapi nasab itu tidak lebih tinggi dari alim, dari ilmu. Yang lebih tinggi adalah ilmunya. Syukur-syukur habaib itu sudah keturunan Nabi, juga berilmu, maka dua-duanya. Tapi kalau harus dipisahkan antara ilmu dan keturunan Nabi, mana yang lebih tinggi, Pak? Ilmu. Al-Fakir, pribadi, keluarga, dan mengajak kepada semua murid-murid dan para muhibbin dan umat Islam untuk mencium tangannya para habaib. Kapan Anda cinta kepada habaib, bukan habaibnya tambah mulia gara-gara Anda cintai. Cukup bagi mereka kemuliaan yang datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Anda kapan cinta sama mereka, Anda yang tambah mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda nggak akan pernah tahu mulia-mulianya habaib di dunia. Nanti di akhirat Anda akan tahu siapa habaib di sisi Allah dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت من فين؟ أنا يمني. عارف بعلاوي؟ بعلاوي حضرموت. هو ذرية رسول ولا؟ رسول 1445 سنة. هو كذاب صح؟ مرة. شوف رسول الله ما في نفر ما هو، ما في معلوم منه فين. كذب هذا. هذا كلامنا ورسول الله، هذا كلامنا أفراد رسول الله. رسول الله هو كذاب هو. كله كذاب. Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebentar hari. Zaman sekarang banyak sekali orang yang mengaku bahwa dirinya adalah keturunan Nabi, tapi akhlak dan perbuatannya jauh dari akhlak Nabi. Mungkin inilah yang dimaksud dari hadits ini. Dari Abdullah bin Umar berkata, kami pernah duduk bersama Rasulullah dan ia menjelaskan tentang bahaya fitnah. Salah satunya adalah fitnah sarra. Fitnah sarra adalah yang asapnya muncul dari bawah kedua kaki seorang laki-laki. Ahlu baitku, ia mengaku berasal dari keturunanku, padahal bukan, tidak diakui Nabi. Wali-waliku adalah orang yang bertakwa. Hadis riwayat Abu Dawud. Berhati-hatilah dengan fitnah akhir zaman.